Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan coba untuk membuat sebuah video bagaimana cara untuk memulai atau proses memulai menggunakan Part Supply, sebuah situs ataupun website yang dimana di dalamnya terdapat part-part. Nah, mungkin sebelumnya jika teman-teman sadari bahwa di dalam webinar kedua sempat disinggung Part Supply dari Dassault System. Dan kemudian terdapat pertanyaan juga di community global, apakah ini bisa untuk digunakan di dalam perlombaan menggunakan part supply. Nah, oleh sebab itu saya akan coba untuk menjelaskan ataupun bagaimana caranya menggunakan part supply ataupun dari website-website yang di dalamnya terdapat kumpulan dari part. Oke, mungkin bisa saya langsung mulai. Oke, di dalam Dassault System terdapat dua marketplace ya, yang mungkin teman-teman bisa untuk coba di searching. Pertama itu ada namanya Part Supply dari 3D Experience, kemudian 3D Content Central dari Dassault System. Seperti ini. Nah, mungkin jika teman-teman sudah menggunakan SolidWorks Electrical, maka tidak asing dengan 3D Content Central, yang dimana jika di dalam SolidWorks Electrical terdapat sebuah database, maka bisa untuk mendownload ya, berbagai supplier ataupun equipment yang ada di supplier bisa untuk digunakan, dan itu akan jadi sebagai SolidWorks tools. Oke, pertama saya akan coba untuk menjelaskan apa itu part supply. Nah, jadi part supply itu ya mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahuinya terlebih dahulu, ataupun ada teman-teman yang pernah menggunakan. Nah, ini tidak jauh atau secara terdefinisi sama seperti GrabCAD. Cuman dari sisi part supply ini official dari Dassault System-nya. Dan kita bisa untuk melihat kategorinya, dia berdasarkan dari vendor ataupun dari suppliernya. Dan juga bisa untuk berdasarkan dari komponen yang hendak bisa kita download. Oke, untuk sebagai contoh, saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan part supply 3D Content Center. Karena akan berpengaruh juga ya. Sebelumnya di dalam perlombaan juga sempat dijelaskan bahwasannya yang digunakan part itu berdasarkan dari kernel natif dari Dassault System seperti CATIA ataupun dari SolidWorks. Nah, oleh sebab itu jika teman-teman dikhawatirkan teman-teman jika menggunakan sebuah part ataupun sebuah ya mungkin dari sisi di internet terdapat part 3D yang nantinya akan berpengaruh terhadap penilaian dan bisa berujung kepada diskualifikasi. Nah, tapi alangkah baiknya jika teman-teman mendesain dari nol, karena akan menjadi suatu pembelajaran bagaimana cara teman-teman menggambar suatu part. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja. Dan untuk sebagai contoh, jika teman-teman di dalam konsep atau desainnya ada Arduino, mungkin bisa saya coba tentukan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat banyak spesifikasinya pun ada juga. Dan ini saya secara random saya akan pilih atas, dan kemudian terdapat tombol download. Kita bisa klik seperti ini. Oke, pertama kita coba login terlebih dahulu. Ini kategori, dan di sini juga berdasarkan katalog juga ada ya teman-teman. Bisa untuk dilihat terlebih dahulu, dan juga bisa untuk dijadikan sebagai referensi bill of material teman-teman.
tadi bisa klik download, dan di sini terdapat pilihan format ya. Dan mungkin untuk dilihat terlebih dahulu, untuk 3D XML itu natif dari 3x Design. Oke, untuk ini saya coba untuk yang pertama. Oke, download proses. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan sebelumnya terdapat video juga penjelasan bagaimana cara import ya. Jadi teman-teman bisa untuk coba melihat di community Indonesia. Oke, mungkin ini proses manualnya agak sedikit lama, jadi saya coba untuk pause. Oke, saya lanjut. Ya, sebelumnya terjadi masalah ya. Oke, sekarang sudah benar. Jadi, seperti ini tampilannya jika sudah mengimport dari part yang sudah di-download pada part supply. Untuk kali ini saya coba abaikan. Import. Maka dia akan terjadi proses memulai dari model yang kita sudah download. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, mungkin patut diketahui terdapat penilaian juga ya sebelumnya. Yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam tree feature atau history feature, di sini jika dinamakan dump bodies ataupun di diasumsikan menggunakan pihak ketiga ya, maka dia akan memunculkan fitur tree itu sebagai imported ataupun dari grafik. Nah, untuk kali ini file yang kita download dia tersinkronisasi dengan kernel yang ada di XDesign. Maka hasilnya fitur-fitur terdefinisi dengan baik. Jadi diusahakan untuk mencari sebuah part yang support dengan kernelnya. Dan maka hasilnya jadi seperti ini. Oke. Dan selanjutnya jika part sudah diimport, maka bisa teman-teman mendesain untuk kebutuhan dari tema yang sudah dipilih. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan di bagian 3D Content Central. Nah, di bagian sini juga sama ya, sama seperti part supply. Dia juga sisinya dari visual juga, ada sound system. Mungkin bisa saya coba contohkan di dalam sini terdapat tampilan file yang jika kita arahkan mouse-nya, maka akan dia menampilkan sebuah kategori. Kita coba untuk klik di part yang seperti ini. Saya tahu seperti ini. Oke, sebagai contoh saya coba di motor. Kemudian juga dia menampilkan sebuah supplier. Saya coba atas. Kemudian di sini juga bisa request ya, request ataupun upload dari part yang teman rancang. Oke, jadi baru. Oke, sepertinya perlu deh. Saya lebih dahulu. Maka jadi seperti ini. Kita bisa coba arahkan ke menu download file ya. Nah, di dalam download file terdapat juga beberapa bagian atau perbedaan dari sisi kernel seperti AutoCAD, Sugar Katia, Inventor, terus ya SolidWorks juga ada, dan terakhir Gateway yang mungkin bisa untuk coba rekan-rekan lihat. Di sini saya coba SolidWorks, kemudian di sisi bawahnya terdapat menu konfigurasi ya.
Dan secara contoh saya coba untuk pilih secara random. Oke, kita mendapatkan hasil formatnya solid PRT. Oke, selanjutnya kita coba untuk buka SolidWorks. Oke, selanjutnya dari sisi SolidWorks. Dan di dalam sisi SolidWorks terdapat juga fitur untuk menampilkan dari part supply. Bisa untuk dilihat di taskbar kanan, yaitu 3D Experience Marketplace. Bisa untuk diklik, nanti dia akan masuk ke dalam part supply. Oke, kita bisa lanjut. Di sini. Oke, maka dia akan menampilkan seperti ini. Dan sebelumnya, seperti yang saya sudah jelaskan, nah maka di dalam tree feature ini terdapat suatu part yang bernama important. Dan itu bisa diindikasikan sebagai gambar disk. Dan ya, untuk di dalam SolidWorks sendiri terdapat sebuah fitur untuk merekoneksi dari apa saja nih langkah-langkahnya nih di dalam part ini. Sebagai berikut. Nah, jika emang dia tidak ada fitur works, maka teman-teman coba bisa untuk digunakan ke menu insert dan fitur works, klik reconnect fitur. Gitu. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Oke, di sini kita coba untuk memilih otomatis ya. Di sini juga ada modenya menggunakan interaktif ataupun otomatis. Nah, kalaupun nanti teman-teman menggunakan interaktif, maka di sini suruh dipilih dari dialog box-nya bagian mana nih face-nya nih yang untuk dijadikan sebagai referensi pembentukan dari part. Nah, biasanya saya akan lakukan upload semuanya, maka akan dia menampilkan di sisi dialog box-nya sebagai berikut. Nah, tetapi di sini saya akan coba untuk menggunakan modenya otomatis. Nah, jadi tidak perlu lagi nih dialog box seperti ini diisi. Bisa untuk kita checklist terlebih dahulu. Oke, jika sudah, maka dia akan menginstal bagian part atau proses pembentukannya. Maka fitur tree tadi ya, imported tadi, maka sudah terhapus dan tersusun atas part motor ini yang dibangun seperti ini. Nah, maka teman-teman perlu dilihat lebih lanjut ya, diusahakan mendapatkan tampilan seperti ini. Karena jika tidak, maka akan teridentifikasi memakai pihak ketiga, dan itu akan terjadinya diskualifikasi. Seperti itu. Dan alangkah baiknya teman-teman membuat sebuah part dari awal. Tuh. Jika sudah, maka teman-teman bisa untuk melanjutkan ya, desain terhadap tema yang dipilih. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jika memang ada pertanyaan, silakan coba untuk memberi pertanyaannya di community Indonesia ataupun dari grup swasta. Sekian, terima kasih.